Assalamualaikum, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad, si teknisi yang masih pemula. Hari ini kita akan memperbaiki alternator. Ini punyanya Panther ya. Setelah saya bongkar ternyata kerusakannya tuh lumayan banyak. Nah, ini yang paling penting. Yang pertama itu diodanya ini putus ya. Diukur dari anoda ke katoda dan sebaliknya itu tidak ada yang terhubung atau putus dua-duanya. Nah, ini untuk alternator sendiri memiliki 6 buah dioda ya untuk outputnya. Dari kumparannya yang stator itu disearahkan menggunakan 6 buah dioda. Nah, 3 buah diodanya itu salah satunya saya pegang ini ya. Ini karena barangnya itu tidak ada yang esi, maka saya beli pretelannya ya. Ini satu set itu isinya 6 dengan bentuk yang sama. Ini saya gunakan 3 aja. Untuk melepasnya ini lumayan susah karena diodanya itu ukurannya cukup besar dan bracket atau dudukannya sendiri itu terbuat dari besi yang menyerap panas. Jadi kalau menggunakan solder biasa saja itu tidak akan bisa terlepas ya pemirsa. Nah, ini saya menggunakan pemanas yang saya buat sendiri, dan kebetulan ini saya belum membuat video bagaimana cara membuat alat pemanas ini ya. Nah, ini lumayan cukup membantu. Sebelumnya kita beri flux dulu ya. Setelah dirasa fluxnya panas, kita tambahkan lagi flux untuk bagian diodanya ya, agar pemanasannya merata. Lalu setelah itu kita tempelkan. Ini tujuan saya menggunakan plat panas adalah membantu untuk memanaskan bracket atau dudukannya, karena ini bracketnya cukup tebal. Jadi kalau hanya menggunakan solder 60 watt ya, nggak bakal bisa lepas. Nah, ini perlahan itu timahnya akan meleleh ya, dibantu dengan solder dan plat panas. Nah, setelah platnya itu panas, ini mudah. Dan hati-hati, ini saya menggunakan pinset agar tangan saya tidak ikut panas ya. Setelah timahnya udah meleleh, nah ini diodanya mudah untuk dilepas ya. Lalu kita bersihkan bekas-bekas timahnya. Untuk proses pemasangan dioda ya, itu hanya keterbalikannya dari kita proses pelepasan. Jangan lupa sebelum kita pasang kita bersihkan agar timahnya itu menempel ke bagian casing maupun ke diodanya dengan baik dan benar. Jangan lupa diodanya itu dipastikan rapat ya. Nah, setelah dirasa cukup, nah ini sebelumnya kita lepas dulu ini kabel untuk mempermudah. Dan ini kabel outputnya
itu untuk trouble kedua adalah kabel dari statornya itu putus ya. Jadi saya sambung menggunakan kabel atau tembaga yang ukurannya sama. Usahakan kalau menyambung itu ukurannya sama atau lebih besar ya, karena kalau lebih kecil nanti dia akan menurunkan dari arus yang mengalir itu sendiri dari statornya ya. Nah, kita pasang dulu ini untuk yang putus tadi. Setelah disambung kita pasang untuk mempermudah. Jangan lupa diberi isolator ya untuk kabelnya yang tadi kita sambung atau tembaganya kita sambung tadi, karena tembaga yang saya beli itu tidak ada email atau pelindung asli atau seperti resin ya, jadi dia terbuka saja. Selanjutnya kita pasang isolatornya terlebih dahulu, lalu ini kita pasang bracketnya. Jangan lupa mountingnya dipasang ya. Nah, ini mountingnya ini untuk merapatkan. Nah, karena ini harus ditarik ke atas ya, jadi kita beri suatu seperti pengganjal agar bautnya ini dapat tertarik ke atas ya, biar bisa rapat. Nah, ini saya punya ring-ring bekas, jadi saya gunakan sebagai pengganjal agar bautnya itu tertarik ke atas. Untuk tadi sambungannya yang saya lakukan ya, itu saya beri headstring untuk menjaga agar tidak terjadi short. Nah, ini kita kasih headstring, lalu jangan lupa kaki-kaki dari dioda yang tadi kita pasang ya, diluruskan kembali dan didekatkan kepada bagian terminal atau bagian dari ujung-ujung kawat tadi ya, agar mudah untuk nyoldernya, jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, ini kita solder satu-satu dan pastikan soldernya itu sempurna ya, bukan solder yang mentah.
Jadi kalau bergerak itu dia tidak mudah pecah. Setelah proses perbaikan selesai ya, nah ini kita pasang kabel-kabelnya kembali, dan setelah itu bisa kita lakukan proses pengukuran ulang ya. Dipastikan agar tidak terjadi short maupun disconnect pada jalur-jalur yang telah kita perbaiki tadi ya, agar tidak terjadi pembongkaran atau kerja dua kali. Jadi kita pastikan lagi. Dan langkah terakhir setelah semuanya kita baikin ya, atau telah kita repair, selanjutnya adalah proses assembly atau pemasangan. Untuk proses pemasangan di sini sebenarnya sangat sederhana ya. Nah, cukup dipastikan apa yang kita bongkar tadi adalah apa yang kita pasang. Maksudnya tidak ada komponen yang hilang ataupun tertukar ya. Jadi mana yang dipasang di depan atau mana yang dipasang di belakang itu harus tetap pada tempatnya ya. Nah, alangkah baiknya sebelum dilakukan pembongkaran itu kita lakukan marking atau tanda, nah, agar tidak tertukar ya. Dan alternator untuk tipe ini, untuk unit Panther ini, di belakangnya itu terdapat pompa oli atau engine oil pump ya. Jadi kemungkinan besar sih penyebab utamanya dari kerusakan alternator ini adalah dari oli yang bocor ya dari pompa tersebut, karena sealnya sudah rusak. Jadi alangkah baiknya kalau melakukan pembongkaran alternator ini, sealnya itu diganti sekalian biar tidak dua kali kerja ya, untuk
agar menurunkan untuk breakdownnya unit sendiri. Nah ini kalau kontrolnya tidak ngisi kan baterainya tidak ngecas, itu ya lumayan lah kalau ngecas di bengkel. Untuk perakitan oil pumpnya sendiri itu sebaiknya untuk o-ring-o-ringnya itu diberi oli terlebih dahulu ya, dan di bodinya sendiri atau di internal partnya itu ditetesin oli agar saat pertama berputar kan oli mesin itu tidak langsung naik, jadi meminimalisir gesekan sebelum adanya oli ya. Kita bisa gunakan oli yang sama dengan oli mesin itu sendiri.
Dan untuk saran saja bagi kita semua yang pengguna entah itu mobil ataupun motor, sebelum kita gunakan kendaraan kita sebaiknya kita periksa terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada ceceran oli dan lain sebagainya dapat kita tanggulangi sebelum hal itu menjadi besar dan berdampak mahal bagi diri kita sendiri maupun bagi kendaraan kita.